Pagi itu, jam belum genap menunjukkan pukul 6. Tapi Pak Harto, pria berusia 68 tahun, sudah duduk rapi di beranda rumahnya. Di tangannya, ada gelas bening berisi cairan hangat berwarna coklat muda yang mengepul pelan. Istrinya, Bu Yani, menatapnya dengan heran. "Bapak minum itu lagi?" tanya Bu Yani dengan nada heran campur khawatir. Pak Harto tersenyum lebar. "Iya, Bu, ini sudah hari ketiga," kata cucuku yang kuliah di kesehatan. "2 gelas minuman ini setiap pagi selama 5 hari bisa bantu peredaran darah dan, ya, meningkatkan vitalitas juga." Bu Yani tertawa kecil. "Vitalitas," katanya. "Kamu makin sering bercanda sejak mulai minum itu." Tapi siapa sangka, bukan sekadar bercanda. Selama 2 tahun terakhir, Pak Harto sering mengeluh soal kakinya yang terasa dingin, cepat kesemutan, dan sesekali mengalami kram di malam hari. Belum lagi soal keintiman, yang sudah jarang dibicarakan, apalagi dilakukan. Namun sejak mencoba rutinitas 2 gelas itu, perubahan kecil mulai terasa. Tangannya yang biasanya dingin di pagi hari mulai terasa hangat. Langkahnya juga terasa lebih ringan, bahkan semangatnya bicara pun kembali seperti dulu. Minuman itu tidak mahal, tidak aneh, dan tidak susah dibuat, tapi komposisinya ternyata penuh makna. Campuran sederhana yang bisa dibuat di dapur sendiri. 1 gelas air hangat dicampur dengan sedikit jahe, setengah sendok teh madu asli, dan perasan setengah buah lemon. Untuk gelas kedua, cukup air putih hangat. Bukan sulap, bukan sihir, tapi kombinasi ini ternyata punya efek luar biasa. Jahe membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Lemon membersihkan racun dalam darah. Madu memberi energi alami. Sementara air hangat menjaga tubuh tetap terhidrasi dan melancarkan peredaran sejak pagi. Dan yang menarik, efeknya bukan cuma di tubuh. "Bu, kamu cantik sekali pagi ini," ujar Pak Harto saat mereka duduk berdampingan menikmati sinar matahari pagi. Bu Yani memukul lengannya pelan, malu-malu. Sudah lama tak mendengar pujian semacam itu dari suaminya. Apakah hanya karena 2 gelas minuman sederhana itu? Ternyata tidak hanya soal apa yang diminum, tapi juga bagaimana tubuh merespon saat diberi perhatian. Kombinasi nutrisi yang tepat di pagi hari bisa menjadi sinyal bagi tubuh untuk bangkit kembali. Dan Pak Harto adalah bukti hidup bahwa tak ada kata terlambat untuk merasa hidup kembali. Apalagi jika hanya butuh 2 gelas. Setiap pagi, selama 5 hari. Hari keempat pagi itu terasa berbeda. Pak Harto bangun lebih cepat dari biasanya. Badannya terasa segar, dan kepalanya tidak berat seperti minggu-minggu sebelumnya. Ia langsung menuju dapur, menyiapkan 2 gelas pagiannya. Jahe sudah dikupas sejak semalam, lemon masih segar di kulkas, dan madu murni yang dibelikan cucunya dari desa masih tersimpan rapi di rak. Ia duduk di meja makan, menyeruput gelas pertama dengan perlahan. Sensasi hangat dari jahe langsung menjalar dari tenggorokan ke dada. Pak Harto memejamkan mata sejenak, menikmati rasa yang sederhana namun menenangkan itu. Beberapa menit kemudian, gelas kedua yang berisi air hangat biasa pun ia habiskan. Sambil menikmati waktu tenang sebelum matahari naik tinggi, Pak Harto mulai memerhatikan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Tangannya tak lagi kebas, jari-jarinya terasa lentur, dan ia bisa menggenggam cangkir tanpa takut tumpah. Bahkan napasnya terasa lebih panjang, tidak terengah seperti biasanya ketika naik tangga. Pagi itu, Pak Harto memutuskan untuk jalan kaki keliling taman kecil di kompleksnya. Ia berjalan sejauh hampir 1 kilometer tanpa perlu berhenti di tengah jalan. Warga sekitar yang sering melihatnya duduk di bangku taman dengan wajah pucat,
Kali ini justru heran melihatnya melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. "Pak Harto, sehat benar sekarang. Rahasianya apa?" tanya Pak Budi, tetangga sebelah. "2 gelas aja tiap pagi, Pak," jawabnya sambil tertawa. Sementara itu, Bu Yani mulai merasakan hal yang berbeda pula. Suaminya menjadi lebih perhatian, lebih banyak bicara, bahkan mulai melibatkan dirinya dalam percakapan hangat yang lama hilang. Bagi Bu Yani, hal kecil seperti itu terasa besar di usia mereka sekarang. Ketika malam tiba, Pak Harto tidak lagi mengeluh soal kram atau nyeri kaki. Ia tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Bahkan, ia tidak lagi terbangun di tengah malam seperti biasanya. Perubahan pola tidur itu berdampak besar pada energi paginya. Apa yang terjadi di tubuh Pak Harto? Secara ilmiah, konsumsi jahe dan lemon setiap pagi dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah perifer, terutama di area tangan dan kaki, yang biasanya terkena dampak pertama dari sirkulasi buruk akibat penuaan. Madu memberikan sumber glukosa alami yang memperkuat stamina dan daya tahan tubuh. Ditambah air hangat yang membuka pembuluh darah secara alami. Kombinasi ini seolah seperti menyapa sistem peredaran darah agar bangun dan bekerja lebih baik. Tak hanya itu, peredaran darah yang lancar memiliki efek domino ke seluruh tubuh, termasuk hormon. Sirkulasi yang baik mendukung aliran oksigen ke otak, memperbaiki mood, dan bahkan bisa memulihkan gairah intim yang menurun karena penuaan. Pak Harto mungkin tidak mempelajari semua istilah medis itu, tapi tubuhnya berbicara lebih jujur, dan dalam 4 hari, perubahan itu sudah terasa nyata. Yang membuatnya makin bersemangat, esok adalah hari kelima, hari terakhir dalam rutinitas 2 gelas paginya. Matahari belum benar-benar terbit ketika Pak Harto membuka jendela dan menghirup udara pagi yang sejuk. Di luar, langit masih temaram, tapi semangatnya sudah menyala penuh. Ini hari kelima, hari terakhir dari rutinitas 2 gelas paginya. Namun, perasaannya tidak ingin berhenti. Justru semakin yakin bahwa kebiasaan ini harus terus dijalani. Ia melangkah ke dapur dengan langkah ringan. Sudah 5 hari berturut-turut ia menyiapkan ramuan sederhana itu sendiri. Tidak pernah absen. Gelas pertama berisi air hangat jahe, lemon, dan madu. Gelas kedua hanya air putih hangat biasa. Tapi efeknya sungguh luar biasa. Sambil menyeruput gelas pertama, Pak Harto membayangkan betapa tubuhnya seolah mengalami riset. Ia tak menyangka, hanya dengan 2 gelas setiap pagi, tubuhnya kembali bugar seperti 10 tahun yang lalu. Bahkan, ada satu hal yang lebih mengejutkan malam sebelumnya. Ia dan Bu Yani kembali merasakan keintiman yang lama hilang. Tidak ada kata, tidak ada rencana, hanya suasana yang mengalir dengan tenang, penuh kehangatan dan perhatian. Dan semua bermula dari perubahan kecil tubuh yang sehat memicu perasaan yang damai, kepercayaan diri yang kembali, dan hubungan yang lebih hangat. Bu Yani sendiri terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia tersenyum saat menyaksikan Pak Harto menghabiskan 2 gelasnya. "Kamu makin rajin sekarang," candanya sambil menyiapkan sarapan. "Kalau begini hasilnya, aku minum sampai seumur hidup juga nggak apa-apa," jawab Pak Harto sambil terkekeh. Hari itu, mereka berdua memutuskan untuk berjalan bersama di taman. Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Tapi bagi pasangan usia 60-an, bisa jalan beriringan, bergandengan tangan, tanpa nyeri lutut atau kehabisan napas, adalah kebahagiaan sederhana yang luar biasa. Di tengah taman, mereka duduk di bangku kayu sambil mengamati burung-burung kecil beterbangan. "Aku pikir sudah tidak bisa lagi merasa seperti ini," bisik Bu Yani. Tapi ternyata, tubuh bisa pulih, asal kita tahu cara memulainya. Pak Harto mengangguk. Kadang kita pikir butuh obat mahal, perawatan rumit. Padahal,
cuma perlu konsisten memberi tubuh apa yang ia butuhkan sejak pagi. Efek positif dari rutinitas itu bukan sekadar fisik, perubahan emosi, pola tidur, rasa percaya diri, dan hubungan dengan pasangan semuanya ikut membaik. Sebuah bukti bahwa tubuh dan jiwa saling terkait, dan sirkulasi darah yang sehat adalah fondasi dari semuanya. Secara medis, para ahli menyebutnya sebagai efek sistemik. Ketika darah mengalir dengan lancar, organ mendapat cukup oksigen, otak bekerja lebih jernih, hormon kembali seimbang, dan tubuh pun siap merespons stimulasi dengan lebih baik. Namun bagi Pak Harto, semua istilah itu tak penting. Yang penting, ia merasa hidup kembali. Dan semua berawal dari 2 gelas sederhana. Setiap pagi, selama 5 hari. Hari itu Pak Harto dan Bu Yani memiliki jadwal kontrol rutin ke puskesmas. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali mereka memeriksa tekanan darah dan kolesterol. Dulu, Pak Harto selalu cemas setiap kali hendak dicek. Angka tekanan darahnya sering melonjak. Kolesterol pun naik turun, tergantung dari pola makannya yang kadang sulit diatur. Namun pagi ini, ia datang dengan percaya diri. Ia sudah 5 hari menjalani rutinitas 2 gelas setiap pagi. Badannya terasa enteng, pikirannya lebih jernih, dan moodnya stabil. Bahkan ia bangun tidur tanpa rasa kaku di leher atau betis. Sesampainya di puskesmas, perawat mengukur tekanan darahnya lebih dari 1 kali karena merasa ragu dengan hasilnya. Tekanan darah Bapak 123/78. Ini bagus sekali. Apakah Bapak minum obat baru, tanya perawat heran. Pak Harto hanya tersenyum. Bukan obat, Mbak. Cuma 2 gelas minuman sehat tiap pagi selama 5 hari. Dokter pun ikut penasaran. Setelah melihat hasil lab dan catatan tensi serta kolesterol Pak Harto yang membaik, ia memutuskan untuk bertanya lebih dalam. Pak Harto pun menceritakan apa yang ia lakukan. Dokter hanya mengangguk-angguk. Itu kombinasi yang bagus. Jahe dan lemon memang punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Madu alami pun memperbaiki metabolisme. Banyak pasien saya tidak percaya kalau hal sederhana bisa memberi efek sebesar itu. Ternyata bukan hanya Pak Harto yang terkejut. Tetangganya pun mulai bertanya-tanya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka melihat perubahan mencolok. Pak Harto yang biasanya hanya duduk diam di teras, kini mulai ikut kerja bakti, mengajak ngobrol anak muda, bahkan terlihat lebih rapi. Pak Harto, minum apa sih kok kelihatan kayak anak muda lagi, tanya Bu Murni. Tetangga sebelah yang penasaran. Cuma air jahe campur madu dan lemon, Bu, sama air putih hangat, 2 gelas pagi-pagi aja. Jawabnya sederhana. Cerita itu mulai menyebar. Beberapa lansia di sekitar mereka mulai meniru rutinitas tersebut. Beberapa bahkan datang ke rumah Pak Harto minta diajari cara membuatnya. Bu Yani pun mulai menyiapkan jahe dalam jumlah lebih banyak untuk dibagikan ke tetangga. Yang lebih mengejutkan adalah efek sosial dari perubahan ini. Pak Harto tidak hanya merasa lebih sehat, tapi juga lebih dihargai, lebih dihormati, dan lebih dihormati lagi oleh anak-anak muda yang kini sering mengajaknya berbicara soal hidup sehat. Dari seseorang yang dulunya merasa tua dan usang, kini Pak Harto menjadi inspirasi lingkungan. Semua karena 2 gelas yang konsisten setiap pagi, selama 5 hari. Tapi cerita belum selesai. Karena setelah hari kelima, Pak Harto justru memutuskan untuk melanjutkan kebiasaan itu. Bukan lagi sekadar uji coba, tapi sudah menjadi gaya hidup. Pagi ke-6, Pak Harto tetap bangun seperti biasa. Walau program 5 hari 2 gelas pagi telah selesai, tubuhnya kini seperti memiliki alarm sendiri. Tanpa merasa dipaksa, ia langsung menuju dapur untuk meracik minuman yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Bu Yani memperhatikannya dari ruang makan. Loh, Bapak belum bosan ya minum itu tiap pagi? Tanyanya sambil tersenyum.
Pak Harto menggeleng pelan. Kalau badan terus enak, mana mungkin bosan? Hari-hari berikutnya justru jadi lebih bersemangat. Bukan hanya karena tubuhnya terasa ringan, tapi karena ia mulai menikmati proses menjaga kesehatan. Kebiasaan itu menular. Bu Yani kini ikut minum 2 gelas yang sama tiap pagi. Bahkan cucu mereka yang kuliah di bidang kesehatan memberi dukungan penuh, bahkan menyarankan beberapa variasi bahan alami lain untuk membantu regenerasi sel dan daya tahan tubuh. Ternyata, setelah lewat usia 65, bukan hanya soal panjang umur yang jadi harapan, tapi kualitas hidup di usia tua. Dan kualitas itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Dengan tubuh yang bertenaga, Pak Harto mulai melakukan hal-hal yang dulu sudah ia tinggalkan. Ia kembali membaca koran tanpa cepat lelah. Ia menyapu halaman sendiri. Bahkan ia ikut senam lansia di balai warga. Tubuhnya seolah menemukan versi terbaiknya yang sempat hilang. Yang paling mengesankan, hubungan rumah tangganya pun semakin hangat. Tidak ada lagi hari-hari yang diisi diam 1000 bahasa. Kini mereka lebih sering mengobrol, bercanda, bahkan tertawa seperti pasangan muda. Secara tidak langsung, sirkulasi darah yang lancar memang berdampak pada otak dan perasaan. Saat aliran darah membaik, oksigen mencapai otak dengan maksimal. Ini menstabilkan hormon, memperbaiki suasana hati, dan memengaruhi seluruh sistem tubuh, termasuk hormon seksual yang perlahan menurun karena usia. Bu Yani bercerita ke sahabatnya, "Aku kira waktu sudah mengambil semua kehangatan dari kami, tapi ternyata bukan waktu yang salah. Kami saja yang lupa memberi tubuh kami kesempatan untuk pulih. 2 gelas setiap pagi, hanya itu yang mereka butuhkan untuk memulai perubahan." Kini, di usia senjanya, Pak Harto tak lagi bicara soal hari kematian, tapi soal rencana jalan-jalan ke desa kelahiran, soal bermain bersama cucu, dan soal bagaimana membantu lebih banyak orang di lingkungan agar tetap sehat seperti dirinya. Dari 5 hari percobaan, kini sudah 2 bulan berlalu, dan Pak Harto tidak lagi berhitung hari. Karena saat tubuh sudah menikmati sehat, 2 gelas setiap pagi mungkin terdengar kecil,